punya satu impian. Aku nggak tahu sih, nanti aku mikir pengen ditayangin apa enggak. Tahun depan, aku kan ulang tahun Mei, tapi 20 tahun kan. Selama ini aku ulang tahun selalu bikin party sama teman-teman. Aku pengen banget bikin showcase. Oh, mini showcase gitu, intimate gitu. Iya, panggungnya di tengah. Iya, panggung di tengah. Tapi aku undang kayak kakak nanti nyanyi. Jadi aku pengen undang teman-teman WL aku. Iya, seru banget. Kita bikin worship night. Iya, worship 20 night. ya? Iya, 20. Terus, BTW, tadi kakak sempat ngomong kenapa aku pengen share tentang pelayanan aku dan kenapa aku masih mau melayani gitu. Sedangkan aku bisa aja enggak kan, memilih untuk enggak. Karena sekarang manusia itu sekarang mengejar uangnya, mengejar berkatnya, tapi mereka nggak kejar siapa yang kasih berkat. Itu yang salah. Kadang mereka tuh merasa uang ini gue yang dapat, gue yang cari-cari, gue yang earn ini gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau semua berkat kan bukan punya kita. Terus kalau kita udah di state dimana mentality kita, apa yang kita pegang, apa yang kita punya, apa yang kita hirup bukan punya kita, kayaknya kita selfless banget ya kan. Harusnya lebih tenang ya. Iya, jauh lebih tenang. Makanya kayak kalau kita sudah mendalami Alkitab, kita sudah pelayanan, ngerti siapa Tuhan kita, harusnya bukan makin ketakutan. Bukan makin kayak judge semua orang, enggak sih. Kalau misalnya kalian ada di state itu, kayaknya kalian salah deh belajar ya. Belajar sama siapa, gitu kan. Oke. Di entertainment, biasanya anak-anak Tuhan yang ada di entertainment, banyak tuh yang ketakutan untuk nunjukin identitinya di dalam Tuhan. Nah, lu kan bukan termasuk yang golongan ini nih. Lu sangat bold, ngomongin Tuhan, lu kemana-mana, lu nyanyi sana-sini. Sempat kepikir nggak awalnya untuk, aduh, ntar kalau gue terlalu rohani, ntar pasar gue yang beda sama gue hilang. Pernah kepikir nggak? Pernah karena kanan kiri ngomong begitu kan. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang hidup under spotlight di usia masih belasan. Dia kemarin juara 4-nya X Factor di 2022, namanya Maisha Juan. Please welcome. Hai Kak. Thank you so much sudah mau memenuhi undangan kita. Oke, kita langsung ngobrol ya. Jadi, ya boleh. Lu kan udah lewatin audisi level nasional, terus sempat viral di TikTok, terus lu dapet hate comment gak sih? Banyak lah. Banyak kan? Ngalamin hate comments dan lain-lain gitu ya. Hari ini kita nggak mau ngobrolin dia sebagai public figure doang. Kita mau lihat Maisha Juan sebagai manusia. Biasanya robot. Biasanya robot gitu ya. Nah, gue pengen tanya, pertanyaan pertama. Apakah lu melihat diri lu, Maisha sebagai public figure, dan Maisha sebagai manusia biasa, itu dua hal yang berbeda atau sama? Sebenarnya kalau aku sih memandangnya sama. Iya, tapi ini berasa banget saat orang bekerja sama aku biasanya. Karena nggak ada bedanya. Gitu. Aku biasanya kan ada orang yang membedakan antara citra dia saat ketemu close friends sama orang-orang yang tidak mengenal dia. Dan itu pilihan ya. Aku tuh emang orangnya nggak terlalu bisa pura-pura banget gitu. Jadi apa yang aku pegang dalam hidup aku tunjukkan itu ke semua orang, nggak ada filter ya. Jadi kalau aku emang nakal, aku tunjukin nakal. Kalau aku emang anaknya begini, cheerful, aku tunjukinnya kayak gitu. Persis, nggak pernah ada yang beda sih menurut aku. Jadi lu berasa di balik brand Maisha Juan, nggak ada yang beda? Nggak ada yang beda sih sebenarnya. Sama aja? Iya, mungkin bedanya gini, kalau orang udah kenal aku lebih dalam, mungkin lebih tahu tentang gimana cara aku berpikir gitu. Tapi untuk karakter dan lain-lain, totally sama. Anyway, gue tuh baru pernah ketemu Maisha tuh waktu kemarin kita sempet pelayanan bareng. Iya, lucu deh. Waktu sebelumnya, gue juga mikirnya kayaknya nih anak, ini impression sebelum gue ketemu orangnya ya. Temboknya bakal gede. Wow. Terus karena lu bisa nyanyi, terus beauty standard memenuhi sekali di zaman sekarang. Kayak bakal temboknya super gede. Tapi pas ketemu, buset, receh. Terus seru gitu. Itu di luar dugaan gue sih.
Iya, serius ya? Iya, ternyata super seru anaknya. Iya dong. Kalau Gitu. kayak gitu dunia terlalu serius soalnya. Jadi pusing. apa yang paling sering orang salah pahamin tentang lo? Jutek. Karena mukanya kalau lagi diem jutek kan. Oke. Muka aku kan cukup yang sharp gitu Iya. feature-nya. Cuman paling sering adalah orang berpikirnya gitu. Anaknya kan? tipe yang diem, nggak terlalu banyak ngobrol sama orang, pilih-pilih banget. Aduh, saya yang receh banget Kak. Iya. Terlalu receh. Kalau orang nonton podcast aku, pasti baru tahu, oh ini anak aneh ya gitu. Iya. Ada anehnya ya. Iya, tapi kalau dia diem tuh gue juga mikirnya gitu, jutek nih, temboknya Iya, gede. Ternyata enggak, iya. anaknya super friendly, Ih. cair, seru gitu. Anyway, lu masih kuliah ya sekarang? Iya. Semester berapa sekarang? 3 sebenarnya, tapi aku ngulang lagi di semester 1. Oh, ngulang Karena semester. pindah, aku jadi dari reguler pindah ke online, tapi di kampus yang sama. Oh, kuliahnya online? Kuliahnya online sekarang. Jurusannya pindah? Enggak. Sekarang ambil jurusan apa? Sistem informasi. Kenapa lu nggak ambil kuliah kayak seni ke Ini pertanyaan ke 100. IKJ? Iya, kenapa nggak gitu ya? Karena aku dulu suka banget belajar, Kak. Suka banget belajar. Cuman di SMA karena aku main series, main apa segala macem, jadi membuat aku nggak terlalu punya banyak waktu di akademik. Tapi dari kecil aku itu udah terbiasa banget terbaik di akademik. Jadi saat SMA ada satu yang hilang gitu. Walaupun aku udah kayak achieve semua yang aku bisa di karir, tapi rasanya tuh nggak tahu udah cinta banget sama belajar. Kan menurut aku pribadi sih tidak ada niatan untuk S2. S1 berarti kan jenjang akademik terakhir aku. Aku pengen lakuin yang aku pengen gitu, biar nggak ada penyesalan sama sekali. Walaupun berat udah jalanin aja, yang penting udah jalanin gitu. Iya. Jadi tuh di bayangan lu waktu memilih jurusan ini, ini buat apa nih jurusan ini? Buat gelar doang atau ada goal tertentu nggak? Mungkin gini kali ya, mungkin kebanyakan orang mengambil jurusan itu antara pengen nunjukin ke orang lain, pengen dijadiin pekerjaan gitu, atau nggak emang hobi gitu kan. Aku pribadi tuh karena mungkin at the end of the day aku goalsnya bukan di akademik, jadi aku menganggap itu sebagai hal-hal yang aku suka aja gitu. Jadi it's good to have aja? Iya, jadi kayak udah seneng aja ngejalaninnya. Kalau nggak ada itu kayak sedih. Aku libur aja 4 bulan ini galau. Aku pindah ke online itu galau sebenarnya, terpaksa juga kan. Karena kalau reguler aku nggak bisa kerja. Sedangkan makan pakai uang, kan pakai daun kan. Iya, jadi aku harus korbanin sistem belajarnya, tapi tetap harus belajar. Gitu. Tapi gue salut sih, maksudnya lu kan istilahnya dapet fame, bisa ada karir yang lu bisa kerjain di entertainment, tapi lu tetap masih mau kuliah. I think that's good sih. Aku nggak tahu ya Kak. Nggak tahu sih Kakak ngerasa atau enggak. Semakin aku produktif, aku semakin merasa sehat. Aku pernah ada masa di mana kayak sekarang ini lagi agak lempeng kan. Seminggu gitu, kerjaan cuma ada 2-3 kali, itu stres banget. Misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu. Selasa sama Kamis dan weekend gak ada ngapa-ngapain tuh aku bingung banget, harus nyari segala macem. Aku lebih suka semuanya udah kayak ada jadwalnya. Iya, dan tiap hari aku ketemu orang, ngelakuin sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya otak aku disuruh istirahat, aku kayak sakit, nggak sehat gitu. Ini lu apa sih? MBTI? ENTJ. ENTJ. Iya. ENTJ. Kakak apa? INTJ. Serius? Itu doang bedanya, iya. Oh my god. Gue tuh recharge banget kalau gue sangat menghargai waktu gue sendiri di kamar dengan Netflix. Gue pernah 3 hari nonstop. Itu aneh gak keluar sih, di rumah nonton gitu. Kayak itu the best. Kita sama banget berarti loh. Sama banget, cuman beda kayak cara kita nge-treat diri kita doang kan. Betul. Gila, thinking, judging. Wow. Betul. Itunya sama. Aduh, overthinking banget, dipikirin semua harus sesuai sama ekspektasi. Terus hypervigilant kayak beberapa step ke depan takut was-was gitu. Iya, semua pikir. Ngelihat apapun, oh ini begini. Sama. Lucu banget itu. Betul. Nah, tapi bedanya lu punya fame nih. Gue pengen tahu di level pressure-nya pasti beda sama gue. Terkenal tuh pressuring gak sih? Mungkin ya, dari kecil tuh aku sudah seneng jadi center of attention. Aku seneng banget kayak dalam satu geng gitu, aku ada diliatin banyak orang, ngobrol gitu. Seneng. Di sekolah karena aku dari kecil ranking, jadi nggak ada yang nggak tahu aku, pasti tahu. Jadi
mungkin itu adalah situasi yang aku tidak kayak kaget, udah biasa aja. Dan aku kan perjalanannya cukup lama ya Kak, aku 6 tahun kan baru bener-bener nyampe ke X Factor gitu. Jadi progresnya tuh pelan-pelan, jadi gak ada yang bikin aku shock atau kayak orang kan kadang star syndrome karena ada satu perubahan yang signifikan. Bagi aku tuh enggak, semua pelan-pelan dan kayak oh gue terkenal ya gitu. Dan aku seneng, gak ada yang kayak gimana-gimana. Aku kalau di mall ada yang minta foto seneng banget. Mau aku lagi sesedih apapun, justru mereka yang minta foto bisa bikin aku happy. Oh lu tipe public figure yang gak risih ya? Enggak lagi, aku seneng banget. Tuh guys, gak usah takut kalau ketemu Maisha. Iya, gak gigit kok. Dia gak jutek guys, ternyata dia seneng. Iya seneng banget. Aku justru kayak gregetan kalau orang cuma nyebut Masya, tapi gak berani nyapa. Kayak sama aja gak sih? Friendly banget ya jadi orang ya? Bingung. Kadang aku pernah orang udah bisik-bisik gitu karena nyebut nama Masya. Cie kenal ya gitu. Lucu banget itu. Terus mereka malu sendiri gitu. Kocak, lu yang datengin. That's good. I think that's a good posture of heart yang bagus gitu. Iya, terus mungkin ya emang akunya dasarnya udah ekstrovert kan. Jadi untuk ada di situasi yang punya fame seneng. Anyway, lu tuh bukan sebelum X Factor bener katanya udah banyak ya, udah series, udah ikut audisi apa GTV itu? Ini The Voice Kids. The Voice Kids, maksudnya journey-nya bukan dari X Factor doang ya, tapi meledaknya di X Factor ya. Sebenarnya meledaknya dulu itu gara-gara sebelum X Factor, aku sempat satu konten namanya Welcome to Indonesia. Menceritakan, jadi ada satu instrumen kayak bukan melodi yang diciptain sama orang luar gitu, ada Welcome to America kalau nggak salah. Dia menceritakan tentang kayak gosip-gosip di Amerika dan politik-politik di sana. Aku anak kecil kan, lagi COVID, lucu nih gue bikin versi Indonesia karena banyak yang bisa dikritik kan. Iya, aku ambil musiknya, aku bikin tren di Indonesia, Welcome to Indonesia. Yang lu bahas apa di situ? Oh ini semua hal-hal tentang politik. Isu politik. Umur 14 tahun guys. Lu masih tertarik sama isu politik sampai sekarang? Masih. Suka banget. Lu nontonin kemarin apapun yang terjadi gitu? Iya. Karena dari kecil keluarga aku kan Batak. Batak tuh gak tahu kenapa ya, atau mungkin keluarga aku doang tuh suka banget sama politik. Jadi di meja makan setiap hari ngobrolinnya tuh itu. Walaupun aku gak tahu itu siapa, tapi denger terus. Oke, ini di luar skrip yang udah gue siapin. Lu ngikutin Pak Purbaya? Iya. Lucu banget tau gak sih? Minta komen dong tentang Pak Purbaya. Aku sih sebenarnya udah in this situation ya. Aku kan tidak mengenal beliau secara personal. Cuman dari apa yang kita lihat progres Indonesia sampai detik ini, aku bersyukur gitu di Indonesia dipertemukan sama orang-orang hebat gitu. Walaupun aku tidak pernah tahu akan dibawa kemana gitu. Mereka hanya manusia kan. Kita gak bisa percaya, maksudnya bukan percaya, taruh harapan 100% gitu. Tapi kita kan sebagai manusia bisa doain aja gitu. Sejauh ini yang lucu adalah netizennya. Kenapa? Kakak harus lihat sih. Apa komennya? Kan Pak Purbaya tuh orangnya ceplos-ceplos banget kan. Terus sekarang suka oversharing tau gak sih? Terus komen-komenannya, jadi kemarin tuh ada satu kayak headline gitu. Katanya Pak Purbaya mau pakai uang rakyat ibaratnya gitu. Tapi ini aku nggak tahu valid atau enggak untuk cari apa gitu. Pokoknya untuk negara kita, untuk masyarakat kita. Terus komenannya gini, santai aja Pak, kayak sama siapa aja pakai aja duit gua gitu. Terus Pak kirim norek, saya transfer pajak ke Bapak aja. Itu lucu banget. Wow, dekat ya. Iya kayak sok kenal lu gitu. Tapi lucu aja, maksudnya aku pribadi tipe orang yang sangat gimana ya? Mungkin Indonesia itu cenderung orangnya tuh sangat glorify sesuatu yang tanda kutip sopan banget, mulutnya manis banget, janjinya semanis gula gitu. Itu yang sangat diglorify sama orang Indonesia. Cuman aku lihat di luar negeri gitu, kayaknya kita harus punya kebebasan berpendapat deh. Dan kayaknya yang paling penting itu cara kita kerja. Karena begitupun di dunia pekerjaan kan, kita nggak butuh janji manis. Betul. Kadang atasan aja nggak suka kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak nggak jelas gitu loh. Yang penting kerja lu benar gitu. Aku pribadi sih tipe orang yang begitu. Jadi sangat suka dengan orang yang sedikit ngomong, tapi sekali yang ngomong ngasih data gitu. Karena pemerintah kan yang kita harapin mereka ngurusin gitu segala tetek bengek yang kita punya di dunia ini kan, di Indonesia kan. Cuman kebanyakan mereka hanya memberikan janji manis. Iya, dan Indonesia sangat lemah akan hal itu. Iya. Gak bisa ngelihat kayak
kualitas kerjanya. Susah sih. Kalau kayak gitu terus negara kita nggak bakal maju. Karena susah loh. Indonesia punya penduduk banyak banget. Kita punya sumber daya alam banyak banget. Harusnya negara kita nggak bisa miskin. Susah karena negara kita banyak banget penduduknya. SDM-nya banyak banget, dibikin berkualitas sebenarnya bisa banget gitu loh. Cuman kan atas-atasnya yang kita perlu perbaiki sebenarnya. I think di luar kinerjanya yang saya juga nggak gitu paham detailnya. Cuman dari segi komunikasi, I think we like it ya. Iya benar. Pak Purbaya punya cara komunikasi ya. Nggak banyak cincong aja gitu, langsung ngomong. Dari segi komunikasi ya, kalau dari segi kredibilitas kerja, we don't know yet. It's too early to judge. Iya betul. Iya. Baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan ya, masih baru banget. Makanya ini lu tau nggak? Gue tuh pernah kerja jadi wali kelas. Jadi guru, jadi homeroom teacher. Oh serius, di mana? Di Alam Sutra. Oh iya. Gue pernah 3 tahun jadi homeroom teacher. Berapa kali gue mewakili sekolah gue untuk rapat-rapat ke pertemuan provinsi gitu-gitu. Lu tau nggak? Tiap kali rapat bisa 20-30 menit pertama itu cuma kata sambutan. Kata sambutan 8 orang. Semuanya ngucapin hal yang sama. Meetingnya ya paling 30 menit berikutnya. Aduh, itu tuh kayak I think di kacamata kita itu yang perlu berubah ya. Itu banget sih. Karena apa ya, aku ngeliatnya itu culture yang harus diubah deh. Iya, nggak apa-apa kok sopan santun. Gini, menurut aku kadang sopan santun tuh terlalu dilebay-lebaykan di Indonesia. Kita hanya butuh orang respect. Betul. Respect. Hargain orang yang udah datang ke dalam rapatnya. Tapi kalian tahu kan, orang datang ke rapat tuh buat apa? Iya. Kita nggak nunggu kata sambutan sepanjang lebar itu gitu loh. Iya. Terlalu banyak basa-basi. Aku nggak ngerti maksudnya cara pikir mereka kayak gimana. Tapi maksudnya dunia ini kan percepatan semua ya. Merasa nggak sih semua cepet? Betul. Iya. Masa pemerintah kita telat? Iya. Cuman perkara basa-basi gitu. Iya. Agak aneh aja. Maksudnya sekarang kan kita udah punya sosial media. Kita bisa lihat negara tetangga. How they explain something gitu ke rakyatnya. Kenapa kita tidak bisa mencontoh? Banyak contoh baik loh yang bisa kita tiru kan. Cuman aku ngerasa banyak orang yang buta aja gitu. Sibuk sama masing-masing. Sebenarnya serakah itu sih yang jadi penyakit. Di platform lu tuh termasuk public figure yang merasa bisa bebas ya, bisa bebas berpendapat segala macam. Ya nggak banyak yang harus lu jaga ya. Sebenarnya enggak, sering ditegur kok. Oh, even sering my ditegur. mom, ya keluarga aku sering negur kayak mungkin mereka negurnya bukan apa yang aku omongin salah ya, tapi bagi mereka ngeri gitu. Kan nggak semua brand pengen kerjasama sama orang yang tanda kutip cukup giniin politik kan. Cuman aku tipe orang nggak bisa tutup mulut. Kalau emang ngerasa salah ya udah gitu ngomong aja. Emang kita kan punya free will gak sih untuk berpendapat gitu. Ntar kita bakal kesana. Cuman gue pengen tanya. Lu pernah berasa dunia lu nih orang-orang cuma peduli sama persona lu doang nggak daripada manusianya? Atau kalau di platform lu berasa gue bisa kok jadi manusia gue tanpa orang nggak mau persona doang gitu? Dulu orang hanya memperhatikan persona aku semenjak aku pelayanan dan mereka semenjak pelayanan kan aku jadi sering diundang buat kesaksian di gereja dan beberapa kesaksian aku tuh viral di TikTok. Mereka jadi punya sisi lain dari Maisha dong. Sejak dari itu followers aku banyak banget yang dari orang gereja segala macem. So mereka pasti datang ke platform aku bukan melihat aku sebagai public figure dong. That's good. Mereka suka sama aku karena apa yang aku sampaikan kena ke hati mereka. Inspiring mereka gitu. Jadi sejak dari situ entah kenapa aku sama followersku intimate banget. Tapi biar gimana pun juga kan industri ini tuh suka mold artisnya, ekosistemnya, mold artisnya untuk jadi bukan dirinya sendiri. Ya you know lah. Nah how you deal with that sih? Gak cuman dunia entertainment kok, semua kan. Semua kita kadang dipaksa untuk menjadi orang lain. Kita untuk disukain sama atasan kita dipaksa untuk jadi orang lain gitu. Tapi kan kontrolnya di kita kak. Kita yang memilih kan. Aku pribadi tuh tipe orang yang percaya banget apa yang terjadi di hidup aku itu aku yang pilih. Ya maksudnya aku bisa menentukan aku mau apa. Hasilnya ya Tuhan ya. Tapi
aku bisa menentukan aku mau bawa diri aku kemana gitu. Oke. Mau aku tiba-tiba ada di agency segede apapun, kalau dari awal aku bisa menentukan aku tidak mau diatur di bagian sini, bisa terjadi kan? Ya, Cuman bisa. kebanyakan orang-orang tuh tidak memilih buat itu. Mereka tuh merasa totally fine lah kalau misalnya aku jadi orang lain tapi duit jalan terus gitu. Dan itu nggak salah loh, itu nggak salah. Hanya mereka kan cara nge-treat diri mereka sendiri kayak gimana. Aku nggak bisa. Jadi gimana cara bikin batasan antara stay true to yourself sama memenuhi kebutuhan industri? Aku tuh baru belajar. Ternyata gini, kita tuh di dunia mau, ini menurutku ya, mau kita pekerjaannya kayak aku dilihat masyarakat banyak banget gitu, kita tuh harus bold. Be bold. Aku dulu nggak bold Kak, aku ngikut banget. Aku bener-bener netizen lagi suka apa, aku ikut itu. People pleaser banget. Gak usah netizen ya, temennya begitu. Aku bisa loh kayak misalnya nggak punya temen, bayarin semua temen biar jalan sama aku. Begitupun aku di stage kayak gitu banget. Cuman semakin kesini akunya yang capek. Lama-lama akunya yang overwhelmed sendiri, jadi kehilangan diri sendiri kan. Tapi semakin kesini aku belajar ternyata gimana cara apa ya, put batasan, barrier untuk orang-orang tuh nggak bisa atur kita. Adalah kita jadi bold, harus bold. Jadi orang tuh punya segan gitu loh. Dulu orang-orang ngeliat mungkin karena aku orangnya friendly segala macem, gak usah gitu deh, orang yang ngurusin aku aja, semua karir aku, bisa setir aku kemana aja. Orang yang ngerasa punya power untuk ngatur aku, bisa atur aku kemana aja, karena aku gak bold. Aku gak kasih tahu apa yang aku mau dan yang aku pegang di dunia ini. Semenjak aku tahu apa value aku, kita tuh harus tahu value kita apa. Saat kita tahu, kita paham diri kita kayak gimana, otomatis kita jadi orang yang bold sih. Gak mau diganggu kan. Ini value yang gue pegang seumur hidup gue, jangan disentuh gitu. Tapi itu menurut aku berjalannya waktu. Aku baru memegang itu saat aku sudah beranjak dewasa. Kemarin kan aku lagi cari jati diri banget Kak. Selama dari 16 ke 17, 18 tuh wah masalah banyak banget. Tapi masalahnya tuh tentang diri sendiri, karakter. Dibentuk banget gitu. Terus sekarang entah kenapa yang aku rasakan semenjak aku kayak paham value aku, orang gak berani sentuh. Mereka respect apa yang aku pilih. Mereka gak bisa sentuh sama Dan sekali. itu tidak berpengaruh sama karir lo? Karena gimana ya, aku pribadi gak tahu ya di case orang lain. Yang aku tahu di case aku adalah orang tuh udah sayang aku karena aku Maisha aja. Iya, mau gimana pun aku gitu. Iya, dan aku pribadi bukan tipe orang yang aku tuh nggak peduli-peduli amat kan sebenarnya. Iya, aku tuh tipe orang ya udah aku jadi diri sendiri aja. Orang lain mau suka nggak suka juga ya udah. Tapi ada aja ya. Justru kalau lu mikirnya kalau lu fake it terus lu capek, ntar orang malah kecewa ya. Iya. Tadinya. Dan akan ada masanya nanti kebongkar kan. Iya. Dan nggak bagus buat semuanya gitu. Tapi nggak tahu sih, dunia ini kan nggak bisa ditebak ya sekarang. Kadang-kadang ada yang fake, tiba-tiba ketahuan juga makin viral lagi gitu loh. I see. Ya kan, kayak dark campaign gitu, fake campaign. Aduh, lu tuh under label gak sih? Under label apa? My Music. My Music itu cakrakan, kayak gitu-gitu. Biasanya artis-artis udah lama gitu, yang udah legend-legend gitu. Tapi batasan-batasannya lu cukup bebas di situ untuk menentukan gue nggak mau ini, gue nggak mau itu, ini yang ranah gue. Tapi kayaknya memang aku ada di under manajemen dan label yang nggak terlalu strict juga sih kayaknya. Jadi kayak kemarin tuh aku bahas politik, mereka cuma ngasih tahu kalau misalnya udah offside aja. Dan nggak ngelarang ya, cuma ngechat hati-hati ya. Kalau ini ditahan lagi, resiko kita tidak tanggung gitu. Aku jadi mikir, iya juga sih aku take down. Cuma jadi kayak pagar-pagar kita doang loh. Buat ingetin doang gitu ya. Ya, kayaknya di Indonesia tidak ada sih manajemen yang segitunya banget menurutku ya. Gitu. Di entertainment, biasanya anak-anak Tuhan yang ada di entertainment, banyak tuh yang ketakutan untuk nunjukin identitinya di dalam Tuhan. Nah, lu kan bukan termasuk yang golongan ini nih. Lu sangat bold, ngomongin Tuhan, lu kemana-mana, lu nyanyi sana sini. Sempat kepikir nggak awalnya untuk, aduh, ntar kalau gue terlalu rohani, ntar pasar gue yang beda sama gue hilang. Pernah kepikir nggak? Pernah karena kanan kiri ngomong begitu kan. Lebih baik identity kita kayak
identitas yang private banget tuh nggak usah dikasih tahu. Kayak lu udah nikah apa belum, lu udah punya pacar apa belum, lu agama apa, keluarganya di mana gitu. Tapi aku rasa agama tuh hal yang harus orang terima tahu. Lumrah-lumrah aja. Aku tuh agak bingung di mana orang Indonesia menganggap agama itu kayak kubu. Kan itu kepercayaan ya. Kayak misal kakak percaya sama aku apa enggak? Gitu. Itu kan hal wajar gitu. Aku percaya sama Tuhan Yesus. Kalian percaya sama siapa ya udah gitu. Respect each other aja. Cuman orang Indonesia tuh kayak tabu banget. Oh, lu ini, kita beda ya gitu. Bahkan ada orang yang cari teman berdasarkan religionnya sekarang kan. Kayak gitu-gitu. Cuman jadi ada satu momen di mana hidup aku tuh kacau. Mulailah remajanya keluar, pengen coba ini coba itu segala macam gitu. Lost lah aku agak dikit gitu kan. Gak happy, gak apa gitu. Endorsan, kerjaan juga hilang. Otomatis saat kita kekurangan, kita kan mencari suatu kebahagiaan yang hilang kan. Nah waktu itu aku kebahagiaan pertama yang aku temuin adalah waktu di gereja. Nah karir ini hilang di mata aku bener-bener udah gak perhatiin. Otomatis gak mikir lama, setiap aku gereja upload terus kan. Cuman mungkin di case aku adalah saat aku ngupload itu justru banyak orang yang datang. Oh wow. Iya, banyak orang yang datang. Justru beberapa kali setelah aku pelayanan berkat datang mulu. Wah gila, itu gak berhenti-berhenti. Sama sekali aku sampai kayak apa ini gitu. Karena dulu kan orang bilangnya kalau kita udah tunjukin kita tuh Kristen banget segala macem, apalagi saat itu fans aku kebanyakan non Kristen. Iya, mikirnya bakal kabur segala macem. Dan nama aku tuh Maisha, nama agama sebelah banget sebenarnya. Jadi orang tuh mikirnya aku tuh agama sebelah. Tapi pas aku pelayanan, kok banyak orang yang datang. Justru banyak banget podcast rohani, gereja-gereja yang ngontak aku untuk aku pelayanan di tempat mereka. Jadi nuai banyak jiwa kan. Terus rasa happy-nya beda Kak. Aku happy viral sama happy habis pelayanan tuh beda banget. Ngelihat orang nangis karena aku nyanyi, ngelihat orang terberkati karena aku nyanyi gitu. Oh my god, aku hanya nyanyi loh. Aku hanya lead the worship. Bagi aku saat itu hal yang biasa karena tiap hari aku lakukan kan. Tapi kenapa mereka bisa sekena itu ya? Berarti it's a big thing. Tuhan titipin berkat itu memang untuk memberkati orang lain kan. Terus aku jadi punya kesenangan yang beda, yang gak pernah aku rasain. Terus jadinya setelah dari fase itu, aku merasa itu bukan hal gede lagi sih. Kayak bukan hal harus diumpetin ya? Iya, kayak followers hilang segala macem. Aduh, yang hilang juga berarti kan orangnya aneh. Ngapain? Pusing gua mikirinnya. Karena kalau kita mikirin orang lain terus, hidup kita gak happy sih Kak. Capek. Karena waktu itu Kak kan pernah tanya, di hidup ini yang kamu cari apa? Aku cuma cari bahagia doang. Tenang sama bahagia doang. Ingat gak sih yang masih inget lu ya? Iya, street interview gitu-gitu. Iya, karena emang aku gak pikirin orang sih. Gitu. Emang kita gak bisa bikin semua orang seneng ya, pada akhirnya. Tapi lu dapet seorang Maisha Juan tuh hate comments yang datang ke lu tuh apa sih? Apa yang orang komen? Banyak banget Kak. Dulu waktu X Factor aku kan top 4. Aku masih umur 15 tahun. Aku belum matang-matang banget lah saat itu. Ada satu orang yang suaranya bagus banget ke eliminasi. Jadi dia bottom 2, voting terendah kedua. Aku voting terendah kedua juga. Jadi kita berdua di-battlein lagi. Nyanyi lagi, terus jurinya yang pilih nanti. Jadi bukan voting penonton. Akhirnya juri memilih aku. Sedangkan nih orang hari itu dia lagi dapat 5 standing ovation. Siapa sih kontestan? Banyak Kak, ada 3 orang. Aku kayak gitu 3 kali berturut-turut, makanya dihujat banget. Terus dipilih terus sama jurinya. Maksudnya 3 kali berturut-turut tuh masuk yang bottom? Iya, yang bottom. 3 minggu bottom terus? Iya, kayak mungkin kayak dalam 4 minggu tapi ada 3 kali gitu yang begitu. Dan itu udah kayak 6 besar, udah menuju grand final gitu. Kan ketat banget kan. Ya fansnya marah lah sama aku kan. Wah gila itu semua dari Twitter, Instagram, TikTok. Aku baru apa tiba-tiba 1000 komen, hate komen semua gitu. Yang diserang apa? Model cantik doang. Model cantik doang. Kayak lihat aja nanti ya. Tapi yang bertahan lama saya kan. Keren. Gokil amat. Karena sebenarnya itu, tapi aku ngerti sih wajar. Karena saat itu suaranya memang bagus banget. Gak setuju. Apa? Nggak setuju gue kalau orang bilang modal cantik dong, suaranya bagus woy. Bagus banget suaranya. Enggak lah. Nggak setuju gue.
Iya, tapi maksudnya pertimbangan juri kan menurut aku udah valid lah. Kita nggak perlu ini udah mutlak gitu, nggak usah diributin. Tapi mungkin fans itu pasti kecewa karena mereka udah kasih effort 100% kan. Ya udah sih. Gara-gara itu berat banget dan itu berbulan-bulan kan Kak kayak gitu terus. Aku sering banget dapet hate comment. Jadinya setelah X Factor apapun hate comment yang datang itu udah kayak biasa banget. Masih ada? Masih lah, ada aja. Oke. Hate comment gini, gue nggak berasa lu tuh konten-konten lu tuh yang layak untuk punya jadi public enemy, tau gak? Iya. Konten-konten lu kan konten aman kan? Aman ya. Orang hate comment tuh komen apa? Nggak tahu Kak, ada aja lah. Gue gak ngerti, ada aja. Tapi aku pribadi tuh gak bacain komen. Udah gak bacain komen. Udah gak penting. Kayak udah di stage itu tuh sudah tidak penting yang hate komen. Aku lebih seneng lihat orang-orang muji aku aja, udah seneng aja, udah gak pernah gimana-gimana. Dan aku orangnya gak pernah bikin konten yang tanda kutip kontroversial banget kan, kecuali politik. Yang politik seru sih, gue juga suka tapi banget. politik gila, aku hatersnya banyak banget. Gitu ya? Iya, kalau kayak gitu kan udah politik ya susah. Suka di underestimate pasti sama orang ya? Iyalah. Karena politik. Iya, karena masih muda banget kan. Kayak so tau, emang sih. Lu mau jadi politisi gak sih? Dulu pengen. Sekarang? Enggak. Coba tanya dong kenapa? Kenapa? Keruh. Pusing saya. Enggak, apa belum tahu? Enggak. Lu gak punya hati, kan lu lumayan suka speak up tuh. Udah cinta nyanyi. Udah enak, kan aku cari bahagia kan. Oh bener. Aku cari bahagia. Bener. Bahagia banget Kak. Oke. Itu pekerjaan paling bahagia. Kalau sukses banget sih. Ya. Iya betul. Bayangin nyanyi cuman sejam, dapat uang, orang happy, jadi berkat bagi banyak orang. Enak banget. Untuk orang yang segamblang lu, yang gak mau pakai banyak topeng, mau sejadi apa adanya sebisa mungkin gitu ya. Seberapa penting validasi dari audience lu untuk karir lu? Oh, dulu penting. Sampai detik ini aku kayaknya masih suka sih dapat validasi. Aku juga suka validasi orang soalnya. Oke. Gak tahu ya, validasi itu menurut aku kan suka gain energi dari orang kan. Kadang-kadang dengan aku menghibur banyak orang dan orang terhibur, gak tahu kenapa itu punya kayak semangat tersendiri aja dari aku gitu. Bagi aku tetap penting gitu, tapi aku gak haus. Beda loh ya, sesuatu yang berlebihan itu gak pernah baik kan. Tapi aku rasa itu cukup lah. Aku selama ini setiap lagi di panggung, crowd itu gak bisa kita kontrol. Ada dead crowd, ada yang crowd anak bocah, ada crowd ibu-ibu, bapak-bapak yang pengennya dangdut doang, lagu slow diem doang, kecuali lagu-lagu Dewa 19 dan lain-lain, baru nyanyi ya kan. Tapi kita sebagai expertnya di sana, kita berusaha kan untuk dapat validasi itu di mana gue berhasil untuk taklukin to stage gitu. Dan hal-hal kayak gitu yang bikin aku I see. Lebih buat checklistan lo ya? Iya, checklistan doang sih. Lu tuh hyper achiever gitu ya berarti ya? Oh iya, dulu iya. Sekarang iya, tapi gak terlalu. Makin tua emang makin lo tau, kadang-kadang orang makin kayak makin bisa berdamai, makin chill. Karena gitu gini, dulu tuh kita menganggap semuanya menarik. Akan ada stage di mana kita merasa kayaknya kita nggak perlu punya semuanya di dunia ini. Ya kan, kalau dulu tuh aku ngerasanya gue pengen ranking 1, gue harus taklukin gitu. Tapi dibilang happynya cuma pas ranking 1-nya, pas prosesnya gue kayak orang gila, kagak tidur, makan nggak bener apa nggak bener gitu. Kalau sekarang kan kita pikirannya banyak, kita mau sehat, kita cuma punya satu goals, udah fokus di situ aja, yang lain biarkan itu menjadi kayak dukungan kualitas hidup aja gitu loh. Iya. Kalau stresnya public figure lain nih, banyak yang kepikiran, aduh what if gue kehilangan fame, what if gue gak bisa maintain, what if zaman gue lewat. Lo sempet kepikir gitu gak? Iyalah, makanya aku dulu ngambil SI itu pengen itu tech kan, teknologi gak akan pernah habis. Aku rasa belajar komputer dan segala sistemnya itu tidak akan pernah rugi. In the situation, in this era yang benar-benar semua mengandalkan teknologi, betul dong. Tapi apakah aku takut banyak hal yang akan diambil gitu suatu saat? Kita manusia punya takut. Tapi waktu itu aku pernah ngobrol sama pastor aku. Jangan pernah taruh hati kamu di hal-hal duniawi, karena itu semua bisa hilang. Gitu. Aku juga sempat ngobrol sama salah satu orang yang sekarang jadi kayak teman sharing segala macam. Dia udah kayak di state, udah dapat semua hal yang dia pengen di hidup dia, sukses banget, keluarga sekarang sehat, segala macam gitu. Dia berhasil taklukin semua gitu. Tapi yang aku lihat dari dia adalah dia nggak pernah takut sama apapun. Dia cuma takut kehilangan diri sendiri
sama that's Tuhan good. marah sama dia. Udah That's gitu good. doang. Dia nggak takut pekerjaannya diambil, dia nggak pernah takut nanti dipecat sama atasan, dia nggak pernah takut. Karena dia tahu yang Tuhan titipin di dia itu udah sangat luar biasa. Segala macam tentang karir, title dan lain-lain itu cuman bonus dan labelnya kan dikasih sama manusia. Gitu. Terus, BTW, tadi kakak sempat ngomong kenapa aku pengen share tentang pelayanan aku dan kenapa aku masih mau melayani gitu. Sedangkan aku bisa aja enggak kan, memilih untuk enggak. Karena sekarang manusia itu sekarang mengejar uangnya, mengejar berkatnya, tapi mereka nggak kejar siapa yang kasih berkat. Itu yang salah. Kadang mereka tuh merasa uang ini gue yang dapet, gue yang cari-cari, gue yang earn ini gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau semua berkat kan bukan punya kita. Terus kalau kita udah di state dimana mentality kita, apa yang kita pegang, apa yang kita punya, apa yang kita hirup bukan punya kita, kayaknya kita selfless banget ya Kak. Harusnya lebih tenang ya. Iya, jauh lebih tenang. Makanya kayak kalau kita sudah mendalami Alkitab, kita sudah pelayanan, ngerti siapa Tuhan kita, harusnya bukan makin ketakutan, bukan makin kayak judge semua orang, enggak sih. Kalau misalnya kalian ada di state itu, kayaknya kalian salah deh belajar ya. Belajar sama siapa, gitu kan. So gue inget cerita ini si Ko Daniel Mananta. Iya. Dia tuh sempat kehilangan suaranya kan. Terus tanpa dia sadar, dia put his identity on his voice. Kalau itu hilang kayak, gue siapa? Ini semua hilang tuh gue, yang tersisa tuh apa? Ada yang worries-nya tuh make sense gitu ya. Cuman terus kan beda ya. Tapi kalau di kasus lu, dari segi pandang manusia kan, ya worries ada lah ya. Nah, lebih mengerikan lu kehilangan identitas perempuan berbakat apa perempuan cantik? Berbakat. Oke. Dianggap tidak berbakat lebih serem ya daripada. Iya. Soalnya kalau ngomongin kayak gitu ya, iya berbakat sih. Ya mungkin kalau sama hidup aku fokus ke situ kali ya. Sedih aja gitu kalau berbakat tuh kesannya kita kayak nggak guna amat di dunia gitu. Iya. Tapi gue suka lu tuh bold sih orangnya, bold banget. Sekarang Kak, puji Tuhan aku seneng banget. Keren. Iya, I'm working on it soalnya. I mean lu bisa kelihatan lu berintegritas di dalam Tuhan di tengah yang gue tahu di entertainment kan pasti challenging gitu untuk bisa berintegritas dalam Tuhan di dunia entertainment. It's not easy. Gitu. Iya. Tiap kali challenge-nya datang, apa yang lu bilang ke diri lu? Tiap kali lu dari crossroad harus pilih ada opportunity gede, or gue harus pilih my identity in Christ. Tapi ada yang lucu sih Kak. Tuhan tuh baik banget sama aku. Aku gak dibiarin ngelakuin itu. Oh ya? Jadi entah kenapa setiap itu datang, itu hilang begitu aja. Oh iya? Iya, kayak dilindungin aja gitu. Gitu gak jadi gitu. Iya, mungkin aku tuh waktu itu pernah ada situasi di mana aku ada doa pagi. Hari Sabtu pagi di LMCC waktu itu pastor aku tiba-tiba nyamperin aku. Jarang-jarang lah, nggak pernah yang kayak pastor mau ngomong sesuatu gitu. Tiba-tiba dengan doa pagi kita tuh jam 7 pagi. Dia bilang kayak gini, Tuhan itu punya perspektif banyak banget terhadap anak-anaknya, tapi dia ngelihat kamu sebagai putri, dia bilang gitu. So kayak gitu kan. Iya, Tuhan bilang sama aku, kamu itu putri kesayangannya dia. Jangan aneh-aneh, dia bilang gitu, jangan hilang gitu. Terus waktu itu aku sempat kayak ada kondisi di mana aku lost. Faith aku lost, segala macam lost. Tapi tetap gereja ya. Tetap normal, tetap Maisha yang ceria dan lain-lain. Pastor aku datang lagi. Terus dia bilang, Tuhan kangen loh sama kamu gitu. Terus gampang banget, kayak aku tuh dapet Tuhan pengen apa tuh gampang dari orang-orang terdekat. Terus waktu itu juga aku 3 bulan pelayanan, tiba-tiba ada pastor dari Singapura lagi ke gereja aku. Terus pastornya kan ngomongnya Singlish kayak nggak jelas gitu kan. Terus pulang dari situ dia memang punya kayak karunia untuk bernubuat atau kayak healer gitu. Terus pastor aku bilang, ini pelayan-pelayan gereja kita, salah satunya ada aku, doain satu-satu. Nah setiap didoain dia kayak 5 detik diam ngomong, 5 detik diam ngomong. Terus giliran aku kan, aku tuh gak gitu ngerti-ngerti banget kalau orang ngomong Singlish. Dia ini aku minta ditranslate sama temen aku. Terus dia bilang katanya, saya ngeliat ada tingkap keselamatan baru muncul di rumah kamu 3 bulan ini. Dan itu
pas angkanya exact, aku 3 bulan mulai pelayanan seumur hidup aku. Oh, wow. Iya, terus aku kayak, gitu kan, masih haheo kan. Pas duduk baru nangis aku. Iya, baru muncul tingkap-tingkap keselamatan. Terus dia bisa bilang lagi, doain ya mama dan adik kamu. Gimana dia bisa tahu aku cuma punya adik, gak punya kakak. Iya, dan saat itu memang aku sama mama dan adik agak gak deket. Oke. Itu gila banget sih. Terus bulan depannya lagi dia datang lagi, diundang lagi si pastor Singapura ini. Aku lagi mengerjakan studio di rumah aku. Aku nggak pernah share ke Instagram. Aku baru share bulan ini. Baru-baru ini. Iya, baru-baru ini. Dia bilang, kamu bisa gambar ya? Kamu punya lukisan yang ada awan warna ungu. Dia sambil merem gitu. Terus kayak, itu bener banget, itu lukisan ada di rumah saya. Awan warna ungu, ada burungnya dan ada taman-tamannya. Itu beneran, exact ada gitu. Nanti aku fotoin. Oke. Kasih lukisan itu sama orang yang sakit. Lukisan itu luar biasa hebatnya, Tuhan kasih berkat di situ. Gila. Aku udah sampai kayak, ini apa sih? Kadang kan orang-orang yang tidak beriman kadang-kadang nggak mengerti ya. Kayak maksudnya itu apa? Nggak paham. Terus dia bilang lagi, sukses ya untuk studio kamu. What? Aku tuh sampai kadang ya, kita kalau orangnya punya logic yang tinggi banget untuk mempercayai sesuatu hal yang kayak gitu susah banget. Benar. Kita tuh ENTJ. Betul. Kayak udah ini dulu. Apa sih? Ini nggak mungkin. Benar. Cuman aku tuh ada di situasi hidup di mana aku nggak bisa lepas dari hal itu. Karena mengelilingin aku terus. Aku kemana-mana, aku pelayanan dimanapun, ketemu lagi kayak gitu dan selalu sama. Berarti emang Tuhan intentionally mau ngomong tuh jelas ya. Gue tuh ada. Iya. Bapak lu tuh ada, nggak usah ngadi-ngadi. Karena beberapa kali aku kayak selalu mengait-ngaitkan iman itu sama logika. Karena kadang ada orang yang bilang kayak gini. Orang yang pintar justru tidak berusaha untuk melogikakan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. That's right. Semakin lu mencoba untuk begitu, ya lu terlihat lu orang bodoh gitu. That's Terserah sih ada yang mau merasa offended, nggak tahu deh. Aku kan cuma denger, ya kan. Lu stay kayak gini ya sampai 10 tahun ke depan. Amin ya. Kita tuh butuh tahu public figure yang silakan, public figure yang bold, yang punya standing ground jelas. Karena di entertainment kan banyak banget ya, kayak maksudnya kayak ini Blackpink lah lagi datang kan. Maksudnya mereka kan nggak bisa, bukan mereka nggak mau ya, gue yakin mereka mau, cuman ekosistemnya tuh nggak membolehkan mereka untuk stay true jadi diri sendiri, nggak bisa kan. Betul. Gitu, jadi tetaplah seperti ini. Iya, amin ya Kak, doain aja. 10 tahun lagi lu melihat diri lu jadi apa? Ada di mana, jadi apa, ngerjain apa? Udah ada konser tunggal. Amin. Punya album. Amin. Punya Apalagi? bisnis. Rumah besar. Aduh enak banget ya itu ya. Iya, rumah Apalagi? besar. Terus jadi orang yang setiap hari bangun dengan keadaan senyum. Aku seneng banget, bahagia Kak. Oke. Aku seneng banget, kayak aku sedih pun bisa seneng gitu. Oke. Iya, aku akan terus jadi kayak gitu sih. Aku pernah berjanji sama diriku, setua apapun aku harus jiwanya muda. Oke. Ketawa terus. Kalau fame lu hilang, lu nggak bisa bernyanyi lagi, kecantikan lu hilang lewat beauty standard berubah, jadinya sukanya cewek-cewek yang kulitnya lebih sawo mateng dan gemuk gitu. Ya. Iya. Kan tiap zaman beda beauty standard. Tuhan kasih berkat aku banyak banget. Nah, misalnya berubah nih, lo semuanya hilang. Nah, apa yang lu pengen orang ingat tentang lu di luar semua yang lu punya? Karakter aku sih, karakter dan pelayanan aku. Karakter lu yang seperti apa? Menyenangkan. Masya friendly. Aku seneng melihat orang bahagia. Jadi kalau aku masuk ke satu ruangan, aku pengen semuanya ngerasain energi baik itu gitu. Oke. Ya itu doang sih, aku gak kejar apa-apa. Sekarang lu tuh umur berapa jadinya? 19. Oh, belum even 20 ya? Iya kan tadi bilang belasan tahun gitu. Wih, waktu belasan tahun. 2022, sekarang masih belasan juga. Iya lagi. Waktu itu Teh Ocha juga bilang gitu. Kamu masih belasan ya? Sampai katanya. Sekarang ya? Iya. Oke, nah kapan momen lu start berasa, oh kayak gue udah dewasa nih? Momen apa? Aduh, sebenarnya tolak ukur dewasa gede banget Kak, bagi aku ya. Aku sampai detik ini tuh merasa aku belum dewasa banget. Maksudnya aku tuh di stage lagi belajar banget, lagi berubah-berubah. Personality aku tetap sama, tapi cara aku pikir tuh selalu berubah. Karena berjalannya waktu kan kita belajar hal baru terus. Benar. Dan aku serap semua. Berjalannya waktu, dan aku terapin semua loh. Jadi apa yang aku dengar menurut aku bener, aku terapin. Kalau misalnya tidak berjalan baik, oke aku buang gitu.
lagi eksperimen semua hal, cara pola pikir dan lain-lain. Apakah ini membuat aku tenang atau tidak, mix and match semuanya gitu. Tapi state di mana aku merasa kayak aku udah mulai dewasa ya adalah self awareness aku udah mulai tinggi. Kedua, aku punya pendapat, aku mau didengar dan aku mau dengar orang. That's good. 3, pengertiannya luas banget. Pengertian luas sih. Kita mulai mengerti orang lagi bad mood, mungkin dia capek. Iya, betul. Dewasa tuh bukan hanya dari umur, Betul. ya kan? Betul. Secara rohani beda, secara fisik beda, secara pemikiran mindset beda, itu 3 hal yang berbeda semua. Dan banyak orang yang kadang fisiknya sudah dewasa, mindset sudah dewasa, tapi secara rohani dia belum dewasa gitu. Betul. Itu jadi kayak banyak banget, terlalu luas. Kompleks ya manusia. Kompleks. Tapi apa lesson yang lo pernah experience yang paling sakit, paling berharga di hidup lo yang it's good, love life, karir, keluarga? Sebenarnya kalau yang paling sakit dan yang paling bikin aku menjadi pribadi yang sekarang adalah keluarga. Aku gak pernah share keluarga aku dimanapun, maksudnya kayak gak pernah sharing segitunya banget gitu. Tapi menurut aku gimana ya, kita sebagai manusia tidak boleh menaruh harapan sama manusia lain. Menurut aku, kita cukup mengasihi mereka dan menghargai mereka sebagai seorang manusia dan ciptaan Tuhan. Tapi kita tidak bisa berharap kita diperlakukan sama persis seperti apa yang kita perlakukan ke mereka gitu. Karena itu bukan tugas kita untuk ngatur atau berekspektasi sebenarnya. Karena at the end kita cuman manusia yang berdosa kan. Kita gak bisa expect gimana jalan pikiran mereka dan lain-lain. Karena dulu aku berpikir orang terdekat kita adalah orang yang akan sangat melindungi, menyayangi, even itu sahabat, pacar, keluarga. Tapi mereka tuh manusia doang. Banyak banget orang yang put harapan sama keluarga, anak, orang tua, tante, om sepupu, sakit juga kan. Jadi itu sangat membuktikan mereka tuh cuma manusia biasa. Aku tuh dulu terluka banget, tapi di keluarga. Aku jarang share ini sih. Cuman kesimpulan yang aku tangkap sekarang adalah pengertian di mana mereka itu juga pertama kali hidup di dunia ini. Gitu. Aku dan gak boleh berekspektasi gitu untuk mereka menjadi manusia sempurna, jadi orang tua yang sempurna, jadi adik yang sempurna, nenek kakek yang sempurna. Mereka cuma manusia. Gitu. I think that's deep sih, karena banyak kita semua yang juga keluarganya tuh cacat banget, penuh saling melukai. Tapi that understanding tentang mereka cuma manusia, mereka juga nggak punya guidebooknya. Nggak ada waktu mereka nyakitin kita juga, that's not intentional. Try to understand ya. Aku tuh merasa kayak semua di dunia ini memang berdosa. Kita semua pertama kali hidup di dunia ini, tapi kadang-kadang aku merasa nggak semua orang punya mangkok besar. Tapi aku merasa aku mau dikasih berkat itu, pengertian luas, mangkok yang besar. Jadi aku memilih untuk jadi orang satu-satunya yang punya pengertian seluas itu. Biarkan mereka nggak ngerti aku. That's cool. Ya udah gitu loh, kayak berkatnya mungkin bukan dari family atau teman kita, bisa aja dari pekerjaan kita, dari teman gereja kita. We never know kan. Tuhan kan pemilik semuanya. Kadang dari tumbuhan aja bisa dikasih berkat gitu loh. Jadi udahlah gitu. Ya lu dewasa sih untuk 19 tahun. Enggak, masih belajar, say. Tapi apa yang paling lu banggain dari diri lu sih? Views atau apa yang paling lu bangga? Aku. Lu bangga sama diri lu karena apa? Aku bangga diri aku karena sebenarnya bukan dari materi atau apapun yang aku achieve sekarang sih, Kak. Aku lebih kayak aku seneng dengan mentality dan pengertian aku yang sangat luas akan apapun yang terjadi di dunia ini. Aku tipe orang yang mau berubah, aku masih mau denger. Padahal aku pribadi tahu aku tuh orangnya keras. Aku pribadi tahu aku tuh bold gitu. Apa yang aku suka aku pengen dapetin. Tapi entah kenapa Tuhan kayak taruh satu sisi aku yang sangat lembut. Yang entah kenapa semua masalah bisa ke-solve. Dan gak pernah ada problem yang gede-gede banget. Aku gak suka ribut. Jadi apapun kondisi yang Tuhan kasih ke aku, kayak gue bisa lewatin gitu. Jadi apa? Wisdom ya? Wisdom ya? Iya, wisdom. Jadi yang lu banggain kalau lu bener-bener bisa jadi orang yang punya wisdom. Betul, gitu ya? Gue mau ngomong. Apa? Gua? Iya, aku penasaran. Waduh, gak siap ini. Ya gak apa-apa, siapin aja. Yang paling gue banggain dari diri gue.
Cak, gue kaget Cak lu tanya gitu. Gue belum mikirin. Nah kan, ayo pikir lah. Aku juga nggak mikir ditanya begitu. Biasanya gue nanya Cak, nggak ditanya. Oh iya. Paling gue banggain. Salah satu deh. Satunya lagi nanti. Sebenarnya banyak sih. Oh, iya. Banyak yang gue banggain. Iya udah salah satu. Salah satunya gue jago badminton. Wih, serius gak sih? Boleh lah diadu. Enggak lah, aku gak jago. Aku bisa aja. Lu main pedal. Enggak, badminton. Oh, badminton. Iya. Oke, iya. Oh. Ya gue lumayan bangga karena gue jago badminton. Wih. Bisa gitu ya? Gak expect sih gue. Ujung-ujungnya ke olahraga. Bingung gue ngeliatnya. Cak, boleh ngomongin cowok, Cak? Boleh. Oke. Di kacamata seorang Maisha Juan, cowok tuh red. Cowok dengerin. Cowok red flag itu yang apa listnya apa, Cak? Gak seagama. Oke, terus. Emosian tuh, oh berarti kalau orang emosian dia tidak punya self awareness yang tinggi ya. Dia nggak punya awareness yang tinggi akan apapun. Yeah. Terus kedua, tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Maksudnya gini, pemimpin, leadership itu adalah karakter yang harus semua orang punya, semua gender punya. Aku pribadi tipe orang yang sangat bisa jadi leader. Tapi aku tahu saat kita berhubungan, cewek tidak boleh menggurui segitunya gitu. Kita harus respect pasangan kita. Aku adjust. Berarti kan itu awareness-nya tinggi. Yeah. Untuk adjust itu tuh awareness harus tinggi banget gitu. Tapi aku, ya makanya aku pengen pasangan atau cowok punya awareness tinggi itu juga. Dia harus tahu dia bisa jadi leader yang baik. Kenapa? Karena leader yang baik itu bisa mencontohkan hal yang baik. Dan landasannya harus Alkitab sih, Kak. Karena gini, kadang kita seagama tapi gak seiman. Yeah. Ya kan? Landasannya harus sama. Kenapa? Karena kita dua manusia tuh sama-sama berdosa terus kan. Jadi kayak pasti ada nyasar-nyasarnya. Tapi kan kalau landasannya sama, baliknya sama lagi gitu. Kalau udah landasannya beda susah. Makanya aku bukan ada di kubu di mana beda agama boleh sih sebenarnya. Yeah. Gitu. Terus selanjutnya, aku paling red flag sebenarnya sama cowok kasar sih. Udah paling red flag banget. Terus gak mau kerja. Gak mau kerja tuh bukan karena uang atau apanya ya. Aku udah bilang, saat kita bekerja kita merasa sehat. Kerja tuh banyak banget. Kita bisa ketemu orang, kita punya dunia gitu. Betul. Introvert gak apa-apa, tapi lo harus punya pekerjaan. Karena Tuhan menyuruh kita untuk bekerja loh. Betul. Iya, menjaga dan mengelola bumi ini. Kalau kalian kerjanya cuma di kamar doang, main game ya, bye. Iya, gitu. iya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu doang, sama harus sayang ya sama keluarga. Harus sayang sama keluarga. Aku tidak bilang harus gimana nyembah-nyembah segala macam, enggak ya. Dia harus punya respect sama orang. Oke. Oh, karena gini Kak, aku tuh punya satu tipe di mana aku suka banget sama orang pintar. Gitu, aku suka deep talk. Aku suka berkomunikasi gitu. Jadi otomatis biasanya karakter orang pintar atau cowok pintar adalah egonya tinggi banget. Bener. Ego tinggi banget ini yang membuat dia tidak bisa respect sama banyak orang. Betul. Karena dia merasa kayak NPD loh, kayak gue pintar, lu semua kerja buat gue gitu. Aku selalu bilang, lu nggak perlu tunjukin diri lu pintar, nanti Tuhan yang angkat sendiri. Semakin lu humble, orang bakal lihat, oh ini orang luar biasa, hebat ya gitu. Karena kita sering banget kan, ada satu circle gitu, ada orang yang sombong banget, gue pintar, gue ini, gue itu. Justru kita bisa lihat karakternya gitu. Kadang-kadang yang diem, kalem, nggak banyak ngomong, orangnya baik aja. Wah, ini orang samuan sih gitu. Aku sering ketemu orang-orang kayak gitu. Karena mungkin aku seringnya ketemu sama orang-orang yang tanda kutip cukup pintar. Karakter utamanya tuh biasanya gitu. Makanya agak susah. Tapi emang yang namanya kriteria ya pasti selalu punya dua sisi koin ya. Betul. Lu mau dapat pasangan yang jago mimpin, bisa kerja, ya kemungkinannya dia nggak punya waktu. Betul. Lu nggak didengar opininya. Kalau pengen punya orang cowok yang punya banyak waktu, kemungkinan besar dia juga kerjaannya nggak spek itu, nggak produktif. Jadi ya kriteria gitu. Ya kriteria, tapi lagi-lagi kan manusia nggak ada yang sempurna. Betul. Ya pilihlah yang masalah paling dikit. Yang penting bahagia ya, Cak. Iya, yang penting happy. Maunya bahagia. Frekuensi, setiap hari ketawa, enak tuh. Oke. Cak, ini disordered. Lu nggak berhak menjelaskan sampai ini selesai, oke? Jadi jawab cepat. Nggak harus cepet sih, santai aja. Yaudah. Jadi lu lebih pilih live perform lu banyak, tapi engagement sosmed lu kecil,
Atau engagement sosmed lu gede, tapi lu live performance banyak. Live performance-nya dikit. Jadi banyak. Oh, jadi banyak. Yang pertama apa? Pertama, live performance lu banyak. Jadi off air banyak. Tapi social media lu kecil engagementnya. Atau sebaliknya, engagementnya gede, tapi lu engagementnya gede, tapi jarang dikit. Manggung, jarang ada job, jarang ada endorsan gitu ya. Aku sih untuk saat ini ada di stage yang kedua. Mendingan sosmednya gede. Iya, lebih banyak kalau gede. Endorse ya. Terus enak di rumah. Mata uangnya sekarang, tapi followers engagement tuh currency baru ya. Ya. Ya, berjalannya waktu beda lagi mungkin ya, tapi sekarang gitu. Oke. Lu lebih pilih, lu katanya mau bikin lagu ya? Iya. Mau coba nulis lagu lagi. Ini mau bikinnya di studio rumah lu yang lagi bangun apa? Enggak lah, tapi aku udah record gitu. Oke. Lu pengen didengerin orang karena orang relate sama lagu lu, atau lu pengen audience lu dengerin karena lagu lu catchy? Tipe yang mana? Wah, itu berat sih. Wah, aku dua-duanya lagi. Wah, gila banget. Tapi nggak bisa, kadang lu mesti pilih. Lagu-lagu yang catchy sometimes meaning liriknya kayak, ya elah, nggak penting banget. Banyak kan? Nah, lu lebih ke yang mana tuh? Oke. Saat ini catchy. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau relate, nggak lama. Saat fase itu doang. Tapi kalau catchy, kalau ada 9 naga. Apa terusannya? Mau duitnya aja. 9 naga tuh. Pak Guan. Tapi serius waktu itu lagu rilis, aku tuh nggak tahu liriknya. Tiba-tiba. Ya. Jadi catchy dulu ya. Itu prioritas daripada relate. Itu prioritas, tapi kan nggak menutup kemungkinan. Betul. Lo lebih pilih nulis lirik jujur atau radio friendly ikut pasar? Aku pribadi radio friendly. Jadi nggak usah jujur amat lah ya. Oke. Iya. Lo mau jadi icon Gen Z yang bisa speak up, atau lo mau jadi artis yang tenang-tenang aman semua bisa terjaga? Speak up lah. Oke. Iya dia lagi, dia bold. Saya bener. Oke. Lo speak up tentang isu sosial yang lu gedek, atau lu bakal stay safe buat brand deals? Enggak lah, isu sosial. Serius lu? Iya, orang gak ngaruh brand dealsnya. Oh iya? Iya, gak ngaruh sih di aku. Oke. Terus ya nyantai banget sih aku, soalnya kan aku, nah ini pentingnya guys, apa? Punya bidang banyak. Oke, apa tuh? Apa aja? Iya, jadi kalau misalnya nggak bisa ke brand kan berarti influencer ya? Iya. Kalau nggak bisa ke influencer, saya nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, saya main film. Kalau nggak bisa main film, apalagi cari aja terus sampai di mana, ya kan? Keren. That's good. Adalah. Terus tentang relationship, lu lebih pilih private relationship atau couple content? Private. Maunya? Now ya, private. Maunya private. Dulu aku couple content tahu, mungkin beberapa orang di sini banyak yang tahu, iya kan? Semua orang kayaknya sampai detik ini masih taunya aku couple. Iya, gue juga taunya itu sih sampai terakhir gue ketemu lu kayak, oke. Tapi ternyata aku baru sadar setelah kita sudah kelar gitu, jadi banyak pertanyaan yang membuat aku jadi nggak nyaman. Dan ternyata private jauh lebih enak. Lebih, iya ya. Gak bisa di-track orang. Belajar ya akhirnya dari ngontenin couple belum married ngapain juga gitu ya. Iya benar. Kalau married boleh lah. Oke. Tapi mikir dulu. Iya. Lu pilih fame apa freedom? Freedom. Lu pilih hati atau karir? Hati. Kopi atau boba? Kopi lah. Kopi lah. Iya, kalau pertanyaannya kopi atau matcha baru saya bingung. Oke. Kopi atau matcha? Kopi. Sama aja. Tapi dia nyari kopi waktu itu ya. Iya. Dulu matcha Kak. Nama second account-ku aja kan namaku Maishaju. Nama second account Machaju. Oke. Tahu dong semua orang nih Machaju. Kan nggak di ACC ini. Oke. Kita udah menjelang 1 jam. Oke. Saya masih banyak yang bisa kita obrolin. Iya, next time lah. What is your mission, Ca, di dunia entertainment? Sebagai public figure, what is your mission? My mission, aku sangat ingin membuat album. Aku pengen banget punya manajemen sendiri, pengen bikin.
Wow. At the end ya, aku bukan pengen punya label, aku pengen punya manajemen yang bisa mengurus dan mengelola artis. Ini maksudnya kayak kalau Raisa Junior Record gitu, kayak gitu. Iya, aku suka banget ngelola sesuatu. Oke. Kalau misalnya suatu saat aku udah malas di depan panggung, aku pengen jadi belakang layar. Oke. Iya, aku pengen handling event. Aku pengen handling yang punya Java Jazz gitu. Keren amat. Iya. Tergontah lah. Iya, terus sebenarnya dulu tuh aku pengen banget kayak punya community gereja gitu. Dulu mungkin kegedean kali punya gereja ya. Bangun gereja? Iya, dulu pengen. Wow. Terus aku mikir kayaknya mimpinya agak dikecilin dikit, yang realistis bisa tercapai dalam waktu dekat gitu. Pengen punya community. Aku tuh punya satu impian. Aku nggak tahu sih, nanti aku mikir pengen ditayangin apa enggak. Tahun depan, aku kan ulang tahun Mei, tapi 20 tahun kan. Oke. Selama ini aku ulang tahun selalu bikin party sama teman-teman. Iya. Aku pengen banget bikin showcase. Oh, mini showcase gitu, intimate gitu. Iya, panggungnya di tengah. Iya, panggung di tengah. Tapi aku undang kayak kakak nanti nyanyi. Jadi aku pengen undang teman-teman WL aku. Ih, seru banget. Kita bikin worship night. Iya, worship 20 night. ya? Iya, 20. Iya, seru banget kan? Ada Jason. Ini tau gak sih, aku tuh udah sampai gambar, Kak. Bener, jadi ada di gereja. Seru banget. Iya, aku kan di gereja. Tapi I think it's a really brilliant idea buat celebrate your 20s. Iya, dan aku tuh orangnya kalau udah minum americano agak-agak gila gitu loh. Serius, aku kayak gak bisa diam. Kayak ada aja idenya. Nah, kemarin waktu di gereja, aku lagi bosen, praise and worship, aku lagi bosen, ya udah lah guys, manusia gitu. Jenuh, aku tuh lagi jenuh. Terus aku buka Instagram, aku gambar begini. Ini gambar pakai apa, IG? Iya, gambar pakai IG, lihat deh Kak. Ntar kita tayangin, kita kirimin ya Kak. Aku kirimin. Jadi ini adalah stage tengah, ini adalah aku, ini dua adalah orang-orang yang bakal temenin aku. Di sini akan ada salib, terus ada kayak spotlight, terus ini isinya bunga semua, kayak wedding gitu. Ini entrance-nya, ini kursinya. Jadi kayak 360 derajat gitu. Gokil, Seru banget, doain aja duitnya ada. Bulan Mei ya? Minggu depan. Open buat sponsor gak? Open lah! Guys tuh, Masya Juan loh guys mau bikin. Aku pengen jadiin tayangin aja udah. Iya. Kalau ada yang mau support boleh, Cak. Iya, mini showcase, nanti ada Ko Jason, ada Kak Brian, kita semua bikin yang seru keren banget, gokil. Iya. Seru, gitu deh. Amin, semoga terjadi. Seru banget sih kalau 20 lu kayak gitu. Iya, Kenapa gua waktu 20 gak mikir gitu ya? Iya, dan aku tuh tipe orang yang kayak pengen the whole acara sebagus itu. Aku suka banget Kak, suka banget bikin acara kayak gitu. Kalian bakal suka sih. Ditunggu Cak, semoga jadi. Amin. Next project lo apa? Yang lagi dikerjain? Yang lagi dikerjain, aku tuh pengen rilis lagu tentang mama. Nulis sendiri? Nulis sama Ko Jason. Oh iya? Serius. Ini yang kemarin lo udah take vokal? Udah. Sebenarnya belum take vokal, tapi udah take demo. Tapi aku lagi nunggu ACC dari label. Sebenarnya pengen rilis Desember ini. Tapi itu intimate sih, maksudnya itu personal. Oh jadi Desember ini, lo gak nunggu hari ibu gitu? Iya, nunggu hari ibu kan. Hari ibu kapan sih? 22 Desember. Wah, penonton saya gak tahu hari ibu kapan. Iya, aku tuh pengen rilis mama karena cerita hidup aku tentang nyokap tuh banyak banget. Iya, itu personal sih. Next diundang lagi podcast mau kan? Mau lah. Ngomongin mama nih, ceritanya banyak. Itu banyak loh. Oke. Aku sedang berpikir sih pengen kesaksian soal itu, soalnya aku belum pernah. Aku cuman kayak ngasih gitu-gitu doang kayak keluarga-keluarga. Tapi kesaksiannya luar biasa. Nanti next time kita ngobrolin ya. Boleh. Fit, undang lagi Fit. Buat ngobrolin mamanya Maisha. Ayo. Oke. Dream collab lu siapa? Dream collab aku apa ya? Band Rosa lagi. Aku tuh cinta banget sama Theo. Itu mentor lu di X Factor ya? Collab kan? Collab banget. Oh, sama Mas Yofi Widianto. Oh, I see. Iya, berdua itu aku suka banget mereka berdua. Sama aku tuh sempat kayak aku kan di-follow sama Melly Guslow, si Bunda. Pengen banget dibikinin lagu. Jadi doain aja deh, Kak. Amin. Kita doain ya teman-teman. Tag Melly Guslow, tag Rosa sama tag siapa tadi? Yofi Widianto biar collab sama Maisha. Yes. Oke, terakhir pesan buat teman-teman Gen Z, remaja-remaja di luar sana yang masih mau kejar mimpi tapi full of insecurities. What's your message? Untuk teman-teman di luar sana,
Gak usah takut, gak apa-apa, dunia cuma sekali, tapi kan kita punya Tuhan yang hebat gitu. Gak usah takut lah, jalanin aja dulu, gak usah banyak pikir. Aku juga dulu kebanyakan mikir, tapi tetap dijalanin gitu. Terus tetap pegang sama tangan Tuhan. Maksudnya aku tuh gak bilang hidup kalian tuh harus semuanya segala suci dan lain-lain. Kita manusia, kita pasti buat salah, and that's really fine gitu. Yang penting kita tahu kapan kita harus balik lagi. Kita tahu itu salah, jangan dilakuin lagi. Jangan pernah jatuh ke lubang yang sama lagi. Terus kita harus punya community yang kuat. Kenapa? Karena dimana kita bertumbuh itu membentuk kita jadi pribadi yang seperti apa. Karena Tuhan juga suruh kita berkomunitas. Terus jaga pergaulan, jaga sikap, jaga hati, jaga pikiran. Gitu aja sih, semangat ngejalanin hidup. Mwah. Ca, thank you so much. Thank you ya. It's always nice talking to you. Oke teman-teman, thank you udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys the next episode. Bye guys. Bye. Yay! Thank you. Yay. Thank you. So fun.